Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali dalam rangka kajian kita via online ini. Kita tetap berharap kepada Allah semoga tetap diberi nikmat sehat, panjang umur, zahir batin, diberi kesehatan, zahir batin, lancar rezeki, dan juga kita minta kepada Allah semoga tetap diberi kesempatan untuk bisa belajar ilmu agama, ilmunya Allah kapanpun dimanapun kita berada. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan ke hari baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, nggak bosan-bosan memberi kita petunjuk kepada kebaikan. Nah teman-teman sekalian, kita kan kemarin sudah bahas nih tentang muqaddimah, bahwasanya di muqaddimah itu ada 4 pasal, ada 4 pokok pengajian pokok dan satu penutup atau kesimpulan yang masih berkaitan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah sekarang ini kita masuk ke pokok awal, dan ini tentang kewajiban atau hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu fi bayani huquqiz zaujatil wajibati 'ala zauji. Pasal pertama ini menjelaskan tentang hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fi suratin Nisa, dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan baik. Maksudnya itu bagaimana? Ai bil adli, dan adil. Dalam masalah apa sih adilnya itu? Fil mabiti wa nafaqati, dalam masalah nginap gilir, wa nafaqati, dan memberi nafkah. Wa bil ijmali fil qawli, dan juga berlemah lembut dalam berbicara. Nah, disinilah maksudnya kita bergaul dengan baik dan istri itu harus adil dan lemah lembut. Ya, masalah nginap, masalah bergilir, kalau adekan dia lebih dari satu istrinya, wa nafaqati, dan menafkahi kebutuhan istrinya. Nah, tergantung dan adil dalam masalah nafkah bagi suami, bagi orang suami yang punya lebih dari satu istri itu tergantung kebutuhan, gak harus sama. Jadi kalau semua istrinya yang pertama punya anak 5, yang kedua punya anak 2, ya tentu beda lah, gak harus samakan dipukul rata seperti itu, karena kebutuhannya lebih besar daripada yang punya anak 5 daripada yang punya anak 1. Wa qala fi suratil Baqarati, dan dalam surat Al-Baqarah Allah juga berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Nah, walahunna, dan bagi perempuan, manfaat bagi seorang perempuan, alal azwaji, terhadap istrinya, suami-suaminya, mithlul ladzi, yaitu sama halnya bermanfaat kepada suaminya, alaina terhadap istrinya. Artinya begini, dalam kewajiban dalam bergaul baik dengan suami dan istri itu porsinya sama gitu. Saling 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 di dalam berbuat baik itu sama, jadi ada keseimbangan gitu, harus seimbang. Jadi hak-hak kewajiban suami istri itu harus imbang sama. Fil wujubi, dalam masalah kewajiban, wastihqaqil mutalaba 'alaiha, dan meminta hak terhadap, dan meminta sesuatu yang menjadi haknya terhadap suami itu juga sama porsinya dengan seorang perempuan terhadap suaminya atau suami terhadap perempuannya. Jadi ketika suami berbuat berlemah lembut, maka bertutur sapa lembut, maka istri pun juga sama. Kenapa? Karena ini seimbang. Walahunna 'alal azwaji mithlu ladzi lahum 'alaihinna. Ini dasarnya. Jadi ketika suami berbuat lemah lembut, istri juga sebaliknya harus berbuat lembut. Jangan yang suami lembut, yang istri kasar, atau yang istri kasar, ada yang suami lembut, nggak boleh begitu, harus sama seimbang. Nah, tetapi di sini seimbangnya dalam segi apa sih gitu? Seimbangnya dalam segi apa? Bil ma'ruf, dalam berbuat kebaikan. Yang dianggap sekiranya baik menurut syara, yaitu dianjurkan. Ay bima yustahsanu syar'an. Bima, dengan sesuatu yang dianggap baik secara syara. Contohnya kayak apa? Min husnil asroti, seperti berbuat bagus dalam pergaulan,
wa tarkid dorori minhum, dan meninggalkan mara bahaya, tidak menyebabkan mara bahaya terhadap suaminya, wa minhum, dan juga kepada istrinya. Jadi sama-sama menjaga agar sekiranya tidak ada mara bahaya menimpa daripada kedua belah pihak begitu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu berkata, maksudnya makna walahunna mithlul ladzi alaihi bil ma'ruf itu ini, wa makna dzalika, ini sungguh saya uhibbu itu suka gitu. Saya senang an atazayyana berhias diri, saya suka bersolek diri, li imraati, untuk istriku, untuk istri saya, sebagaimana istri saya suka berdandan, suka bersolek diri, li, untukku, lihadil ayat, karena ada ayat ini dasarnya kenapa antara suami istri harus sepadan, seimbang. Jangan istrinya cantik, istrinya berhias diri cantik, tapi ternyata suaminya acak-acakan, rembes ya. Jadi harus sama, ketika kita mau jalan kemana, kita ada di mana, di rumah, ketika melihat istri sudah cantik pulang kerja, kita cepat-cepat gandilah biar cepat bersih. Kenapa? Istri sudah kelihatan bersih begitu ya. Walir rijali alaihinna darajatun. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara keseimbangan di atas, di mana suami itu lebih ada nilai plus daripada istri. Walir rijali lan iku kadue wong lanang, alaihinna melat ingatasi wong waton, darajatun utawi derajat, ai fadilatun fil haqqi, ada keutamaan, ada perbedaan sedikit mengenai keistimewaan laki-laki daripada perempuan. Sama-sama harus seimbang gitu, tapi di sini laki-laki ada lebih nilai plusnya. Kenapa? Min wujubi ta'atihinna lahum, kan, yaitu istri harus taat kepada suami. Kenapa sih kok istri itu harus taat kepada suami? Di sini alasannya karena lima dafa'uhu ilaihinna minal mahari, karena suami sudah memberikan mahar kepada istrinya. Ketika kita akad nikah itu kan kita kan menyebutkan mahar. Mahar itu merupakan muqabil, berbanding daripada apa yang dimiliki oleh istri. Maka bahasa kasarnya, istri itu sudah menjadi milik suami, sudah dibeli dengan mahar itu. Makanya istri wajib taat kepada suami. Wali amfakihim fi masalihinna, dan juga suami sudah memberi nafkah akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri. Kebutuhannya istri dipenuhi, karena semua mahar itu dikasihkan, diberikan, semua kebutuhan sudah dipenuhi, maka disinilah punya nilai lebih, istri wajib taat kepada suami. Makanya saya sampaikan kemarin itu ya, kayak ada kasus kemarin itu Santi sama Dedi itu, kayak apa, Santi boleh nggak, karena dia belum bayar mahar, si suaminya, dedinya, boleh nggak Santi itu minta cerai? Ya kan boleh. Kenapa? Karena haknya istri nggak diberikan. Ketika hak istri nggak diberikan, nggak segera diberikan, mahar itu kan haknya istri. Ternyata ditunda-tunda untuk bayar mahar. Maka istri itu bahasa kasarannya ya bolehlah minta cerai. Karena Pak Sarul mahar, maharnya dia nggak mampu bayar mahar. Tapi kalau dalam permasalahan nikah semua terpenuhi dan dia minta ngajukan cerai, maka itu nanti hukumnya sesuatu yang tidak, apa ya, ada hadis itu, kalau ada istri minta cerai itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena nggak ada alasan begitu, kecuali punya alasannya. Kenapa? Karena mahar